Oke guys, go back to 65 channel ya. Kali ini aku ada di perkemahannya Kedungkura, cuma campnya ada di bawah sana gitu. Aku nyari tempat aja yang agak sepi yang di arah mau air terjunnya. Karena mau nyeritain bagaimana perjalanan aku selama solo Rinjani. Aku bakalan jelasin secara detail ya, sebab kenapa aku bisa sampai solo Rinjani, sampai aku bisa sukses dan akhirnya balik gitu loh setelah 2 minggu yang lalu aku dari sana gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi awalnya tuh aku udah ngerencanain sama temen-temen itu, jumlahnya 5 orang, mau pas lebaran kayak gitu. Nah, kita lama banget nunggu gitu sampai amin seminggu itu baru bisa open ya untuk bookingnya gitu. Dan bookingnya itu sangat ya tahu sendirilah waktu itu kasusnya gimana. Bookingnya itu ribet banget, error aplikasi itu sampai stuck, bener-bener aku sampai kerja tuh sambil bukain handphone kayak gitu buat booking, dan akhirnya dapet kayak gitu. Nah, cuma hamin seminggu ya, maksudnya hamin seminggu sebelum aku berangkat. Jadi waktu mau udah hari hal kayak gitu mau berangkat, itu ada problem lah gitu aku sendiri, dimana itu aku demam tinggi. Yang aku kira kan oke lah, palingan sehari 2 hari buat istirahat kayak gitu bakalan sembuh kayak gitu ya kan. Ternyata itu malah makin parah banget. Dan itu aku masih kerja di kantor waktu itu, kerja di kantor terus selama 2 atau 3 hari gitu. Terus hari keempat, hari Kamisnya itu aku udah mulai agak-agak drop gitu. Aku udah kayak hopeless banget lah, kayaknya ini nggak bakalan bisa kayak gitu. Ternyata beneran hari Kamis kalau nggak salah, setengah hari itu aku udah izin, aku mau izin sakit gitu ya buat nggak kerja, meskipun aku WFH sebenarnya waktu itu, minta kelonggaran karena emang ya berat banget waktu itu. Terus abis itu malamnya aku periksa kan ke dokter, ternyata labnya kurang memadai dan mesti harus ke puskesmas terdekat biar dapat hasil tes yang akurat kayak gitu. Terus keesokan harinya, hari Jumat, itu aku tes darah dan lain-lain sebagainya. Dan disitulah puncak segalanya kekecewaanku kayak gitu. Aku kena diagnosa demam berdarah dan ya udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi gitu selain pasrah, dan harus emang rawat inap waktu itu, dilarikan ke rumah sakit. Oke, hari Jumatnya seperti itu. Baru hari Sabtunya aku ke rumah sakit, dan oke, aku skip aja lah ya. Setelah beberapa hari, 3 harian lah, hari Senin aku pulang karena alhamdulillahnya trombositku bagus gitu, karena emang aku di sana bener-bener mau sembuh gitu loh. Cuma memang ya itu udah telat kalau misalkan aku berangkat. Harusnya kalau misalkan mau berangkat itu aku hari Sabtu, dan bakalan trackingnya tuh kalau nggak salah di hari Senin atau nggak Selasa. Jadi aku dengan berat hati melepaskan teman-temanku, gimana yang dari bulan Desember kalau nggak salah itu aku udah bikin plan jauh-jauh hari, aku udah prepare semuanya ya. Tapi karena Allah berkehendak lain ya udahlah, nggak bisa. Oke, itu aku udah kayak lebaran itu rasanya hampa banget gitu ya, meskipun bisa lebaran di rumah ya gitu, dan istirahat juga buat pemulihan, tapi kayak rasanya itu berat banget gitu kan. Teman-teman udah berangkat, mereka udah istilahnya menikmati lah perjalanan di Rinjani. Setelah itu seminggu setelahnya aku ya buat mengobati itu aku TikTok deket-deket aja di rumah gitu. Oke, lanjut. Nah, pas waktu TikTok itu kan nggak salah aku gimana kalau reschedule aja kali ya kayak gitu. Aku reschedule, reschedule-nya berarti sebelum bookingku habis waktu itu. Jadi aku dari schedule
reschedule, nyari-nyari tanggal yang tepat, dan kebetulan pas banget. Cuti aku cuma 1. Problemnya tuh susah banget. Jadi bagaimana caranya aku di sana 4 hari memaksimalkan semua waktu itu kayak gitu. Oke, sekitar 2 mingguan aku mulai booking tiket pesawat dan lain-lainnya. Aku nyari waktu yang tepat. Itu mikir-mikir banget waktu itu. Aku mau turun di Bali tapi aku bisa berangkat malam, atau aku sampai di sana pagi tapi aku harus tapi bisa langsung sampai Lombok kayak gitu. Dan akhirnya aku putuskan oke, sampai Lombok tapi aku hari Rabu. Sedangkan bookingku tuh hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu karena apa? Karena aku menemukan transportasinya Mas Ages waktu itu. Dia komen di postingan ya pendaki Lombok waktu itu yang biasanya nyari-nyari transport gitu. Terus aku hubungi Mas Ages, terus minta saran kayak gimana. Terus aku juga bilang kalau aku mesti bawa laptop. Aku bakalan kerja di sana dulu selama sehari buat nyesain kerjaan aku kayak gitu. Terus ya singkat cerita sampai hari H, itu hari Selasa. Hari Selasa itu aku setelah dari kantor, aku langsung ini ya, prepare semuanya. Aku sampai rumah itu langsung berangkat, karena di hari Minggunya kan itu aku udah lengkapin semua lah, logistik dan segala macem. So far nggak ada kendala di situ. Oke, lanjut lagi. Selasa malam aku berangkat, aku nginep di hotel. Baru Rabu paginya aku naik Gojek dari hotel ke bandara. Dari situ aku langsung berangkat ke Lombok. Nah, di Lombok itu aku sampainya jam 7 pagi. Tapi kalau waktu Lombok berarti jam 8 ya. Nah, itu kan masih ada waktu sejam tuh untuk buat perjalanan mau kerja gitu. Cuma karena aku nggak expect kalau perjalanannya tuh jauh banget, dimana Lombok itu kemana-mana tuh jauh gitu loh. Oke, aku waktu itu langsung izin aja sama manajer aku ya buat sorry telat karena abis barusan landing kayak gitu. Oke, abis itu aku ya udah lanjut kerja sampai jam 5, kalau di sana berarti sampai maghrib ya, sampai jam 18. Aku kerja itu numpang di tempat kerjanya Mas Ages. Jadi aku udah kayak orang hilang banget di sana. Benar-benar diasuh sama Mas Ages gitu loh selama aku di Lombok kayak gitu. Nah, setelah itu malamnya itu ada problem lagi. Problemnya itu tapi lucu ya, gimana waktu itu Mas Ages itu diharuskan buat ngambil paket dari bandara terus balik lagi ke Mataram. Itu tuh bisa ngabisin waktu sekitar, kalau balik itu 2 jaman ya kayak gitu. Aku ditawarin kayak gitu, masnya itu mau tidur apa mau ikut aku ambil paket gitu. Aku sambil mikir-mikir ya, kapan lagi gitu kan, sekalian jalan-jalan di Lombok kayak gitu, meskipun cuma ambil paket. Ya udah Mas, aku ikut aja, nggak apa-apa kok Mas, nanti kalau misalkan kemalaman kayak gitu aku bisa jaga pola tidurku gitu kayak gitu. Oke, setelah itu ya udahlah, lanjutan dari paket sampai di paketnya tuh di Raya Lombok itu. Oke, selesai di situ. Pas pulangnya tuh baru nambahin logistik, kayak aku beli korek api juga karena takut komporku gak nyala karena pemantiknya kayak gitu. Terus logistik seperti air dan lain-lain juga. Oke, setelah itu hari Kamis. Kamis ini adalah awal dimana aku harus bangun pagi-pagi banget. Jam berapa ya? Jam 4. Tapi aku bangunnya setengah 4 buat prepare semuanya. Terus kita berangkat jam setengah 5 waktu itu. Setengah 5, oke, lanjut banget. Dan itu sunrise-nya bagus banget di perjalanan padahal ya. Oke, setelah sekitar 1 jaman lah. Sana kan paling nggak subuh jam 5-an ya. Itu kita mampir sebentar buat sholat, terus makan juga Mas Ages. Setelah dari sholat itu dia makan, dan di situ aku ini juga, kok nggak makan kayak gitu ya. Ya aku ceritain lah, karena Mas aku ini nggak pernah sarapan pagi kayak gitu.
beneran kamu mau nggak sarapan pagi padahal mau mendaki kayak gitu. Enggak mas, aku udah biasa dan aku emang dari kecil nggak pernah sarapan pagi. Jadi kalau aku mau makan berat itu siang, agak siangan kayak gitu. Kalau pagi palingan nyemil doang. Gokil banget. Di situ di perjalanan itu aku kayak oh my god, ini gila banget jalannya, apalagi di jalanan Sembalun itu gila banget, itu kayak unreal. Kayak negeri di atas banget gitu dan landscape-nya tuh bagus banget gitu loh. Kayak aku nggak pernah lihat gitu loh, kayak bener-bener ya Jurassic Park-nya Indonesia kayak gitu. Oke, setelah itu aku sampai lah di buat registrasi di Taman Nasionalnya ya. Tak lihat, oke, tinggal antri gitu ya. Aku udah antri panjang seret sampai di giliran. Bayangin, ditanyain kan, udah itu cek sampah. Hah? Aku kan gitu kaget kan. Ternyata prosedurnya tuh harus cek barang dulu, maksudnya cek barang dulu baru registrasi. Aduh, itu aku udah antri lama-lama gitu kan. Terus ya udah dibantuin sama Mas Ages juga, karena Mas Ages kan orang Lombok ya, jadi bisa bahasa Lombok kayak gitu. Terus aku dihitungin sampahku berapa, terus nanti disuruh motoin. Habis itu aku antri lagi buat registrasinya seperti itu. Setelah itu registrasi, oke lah berjalan, palingan dilihat mukanya doang gitu, sama ditanyain dari mana, terus sendirian nggak, itu pasti kayaknya di sana itu ditanyain masnya sendirian kayak gitu. Ya gimana lagi kayak gitu. Sebenarnya gini sih, aku waktu itu udah sempet nyari-nyari temen juga di Facebook di mana-mana, cuma kenapa pas aku itu nggak nemu gitu loh. Aku udah posting beberapa kali dan yang komen malah yang transport kayak gitu, padahal aku kan nyari itu ya partner buat naik kayak gitu. Ya udah sih, habis itu aku naik pick upnya sana, itu pun dibantuin sama Mas Ages ya, karena kenal sama temannya di sana. Alhamdulillah banget gitu, jadi aku bisa bisa menghemat waktu lebih cepat kayak gitu. Oke, aku naik pick up sampai di sebelum pos 1. Tapi ini bukan yang lewat di kandang sapi ya, jadi aku lewat yang sebelah kanannya Taman Nasional gitu, ada jalan, dan itu yang bisa masuk cuma pick upnya orang dari sana aja. Oke, lanjut. Setelah itu pas sampai di sebelum pos 1 itu aku kan turun ya, turun dari pick up, set kena ranjau, tau gak sih? Ranjaunya tainya sapi dari sapi-sapi di sana kayak gitu. Mungkin karena tahu ya, karena sepatuku baru aja kayak gitu. Ya udah, aku di sana sambil ngilanginnya itu ya udah bersihin aja kayak di pasir-pasirnya atau di tanah-tanah pas waktu sambil jalan gitu. Selang beberapa waktu aku di sana, ya udahlah lanjut seperti biasa sampai pos 1. Nah, setelah pos 1 itu aku ketemu sama disapa sama mas-mas gitu lah. Masnya sendirian solo gitu. Iya, terus dikasih fist bump gitu kan. Oke. Habis itu masnya ini, aku juga solo kayak gitu. Cuma temanku nyusul. Mas tolong, itu namanya gak solo aku gitu kan. Ya meskipun aku juga solo, tapi banyak juga kan orang yang naik kayak gitu. Oke, orangnya itu asalnya dari Surabaya, cuma dia udah kerja selama 14 tahun di Erafon Lombok gitu, Mataram sih, aku nggak tahu di tepatnya di Erafon mana, mungkin ada banyak, aku juga nggak tahu. Oke, setelah itu lanjut ke sampai pos 2. Sampai pos 2 ini di mana dia nungguin temennya problem kayak gitu, jadi nggak sampai gitu loh, selama banget. Jadi aku ya udah mas, aku duluan aja kayak gitu. Ya udah sih, aku lanjut dari pos 2 ke pos 3 aman gitu kan, maksudnya jalan pelan-pelan, itu masih nggak ada kendala. Oke. 3 ke 4 ini mulai berat banget asli. Ini kayak aku udah kecapean ngeluh, padahal aku udah sambil inilah isi perut juga di situ waktu itu di pos 3 ya. Ini adalah pendakian yang dimana aku itu paling banyak berhenti daripada pendakianku sebelumnya. Biasanya tuh aku jarang banget gitu buat berhenti kayak gitu, karena aku tipenya itu yang pace lambat tapi jalan terus. Cuma ini karena emang apa ya, barang bawaanku kan berat banget ya,
hampir 20 kilo lebih sih harusnya, karena waktu timbang di bandara aja waktu itu 13 lebih berapa gitu, sama belum ditambah sama air ya, air 5 liter. Terus susuku aku juga bawa susu itu kalau di total juga 750-an mili kayak gitu, belum ditambah sosis dan lain-lain. Aduh itu bener-bener punggung itu disiksa banget aku. Oke, sampai di Cemara-Siu itu udah mulai gerimis-gerimis kabut gitu. Aku padahal mau tidur juga sih waktu itu, udah siapin alarm gitu, cuma kayak aku tuh nggak bisa tidur seperti biasa ya, nggak bisa tidur kalau nggak proper tempatnya. Ya udah nungguin di situ, habis itu agak reda dikit aku lanjut ya dari pos 4 itu lanjut mau sampai ke Pelawangan biar cepet sampai gitu. Aku tuh itu udah bilang ya paling nggak mas, ini aku pasti bakalan sampai dari pos 4 ke Pelawangan paling nggak 3 jam lah. Itu ekspektasi aku ya, ternyata nggak semudah itu. Dimana aku bener-bener ngerasain yang namanya bukit penyesalan. Itu bikin ya menyesal banget, tapi nggak mungkin kita turun gitu loh. Turun pun jauh banget, naik pun udah nanggung gitu loh. Itu aku nggak ngebayangin sih, kayak 5 menit jalan aku itu berhenti, dan berhentinya itu nggak berdiri kayak biasanya. Ya udah taruh carrier sama badannya juga kayak gitu. Terus 2 menit, terus jalan lagi 5 menit, istirahatnya 2 menit kayak gitu terus. Bayangin, nggak expect banget. Sampai akhirnya aku sampai di Pelawangan itu jam setengah 5. Setengah 5 aku berharap dapat ya paling nggak capek itu dapat ini ya, dapat sunsetnya lah. Ternyata nggak, malah mendung banget. Itu udah kayak ya udah sih nggak apa-apa. Ya udah, karena mendung aku lanjutin ini aja, lanjutin bikin mie waktu itu kan, bikin mie. Terus habis itu aku ketiduran. Bayangin, habis maghrib aku ketiduran. Bangun-bangun tuh jam 9 atau enggak setengah 10. Itu yang waktu itu aku foto ini ya, foto mode malam buat yang di Segara Anak gitu, viewnya Segara Anak. Ya seperti itulah. Terus aku juga sholat isya juga sekalian. Nah itu malam itu waktu aku pakai mode malam itu aku dapat sinyal gitu, sambil ngubungin teman-teman. Padahal aku udah private sebenarnya. Dan aku kan ini ya biasanya itu bikin story. Nah itu kan selama beberapa hari itu nggak bikin story sama sekali. Banyak banget yang nanyain, kamu nggak apa-apa, kamu aman, kamu gini. Sumpah aku kayak alhamdulillah segitu banget gitu loh orang-orang sama aku. Oke, lanjut. Habis itu tuh nggak tidur lagi. Singkat cerita sampailah jam 1 itu waktunya summit ya. Aku waktu itu bingung juga, karena gini, takutnya kan ada apa itu monyet ya. Kalau di sana itu monyetnya Rinjani yang makan logistik kayak gitu. Jadi aku packing logistikku semua, aku titipin sih ke porter sebelah. Ternyata mereka nggak bisa gitu, karena mereka mesti turun pagi banget jam 7-an gitu. Dan kayaknya nggak mungkin gitu kalau aku sampai jam 7 di Pelawangan lagi kayak gitu. Jadi setelah itu aku disaranin buat yang ke porter bawah, dan porter bawah mau nerima, cuma sebisa mungkin aku pagi kayak gitu ya. Terus masnya bilang kan, kalau misalkan nanti masnya nggak sampai sini pagi gimana, taruh aja mas di dalam tendaku yang ini kayak gitu. Oh oke mas. Dan itu yang bikin kaget itu apa, aku tuh udah mau bayarin dia gitu kan, buat kayak ya sekedar titip gitu. Tapi mereka semua itu menolaknya, karena emang sebaik itu orang-orang di Lombok ya. Gila banget, itu yang bikin aku kayak nyes banget gitu kan, kayak ada ya orang sebaik ini kayak gitu. Ya udah sih, habis itu lanjut jam 1 aku jalan pelan sampai tikungan yang mau ke arah kiri, sampai yang pokoknya yang nanjak terus itu, yang udah batas vegetasi banget. Itu udah nggak ada orang di belakang, itu udah nggak ada orang. Jadi aku kayak
aku jalan itu sendirian banget gitu loh. Nah selang beberapa waktu ya sambil jalan itu ya adalah maksudnya bule-bule yang dari negara lain gitu. Itu gila banget, cepet banget gitu kan. Padahal aku udah jalan jauh banget gitu, terus tiba-tiba mereka di belakangku kayak gitu. Nah dari situ aku kayak kenapa ya, ini kan aku udah di depan banget, di depan sendiri. Sebisa mungkin aku harus bisa sampai di sana yang pertama, sampai puncak di tanggal 24 Mei. Itu aku kayak motivasi aku banget buat bisa jalan tanpa berhenti. Dan ya itu aku masih oke lah, semangat sebelum letter E ya. Terus sampai di letter E, aku bahkan bule-bule yang di belakang itu udah jaraknya jauh banget, dan sama-sama udah kayak dikit-dikit berhenti, dan di situ aku udah kayak bener-bener mau menyerah gitu loh. Menyerahnya tuh gini, ya Allah ini kenapa nggak sampai itu, ujungnya udah kelihatan gitu loh, ujungnya tuh udah di sini banget gitu, cuma nggak ini loh, nggak expect banget, nggak sampai aku itu kayak bodo amat lah, nggak jadi yang pertama kayak gitu, yang penting aku sampai puncak nanti kayak gitu. Bahkan aku jujur lihat di situ aku bener-bener nangisnya tuh terharu karena apa ya, aku melakukan perjalanan itu sendirian, bener-bener nggak ada temen ngobrol. Ini kayak flashback lagi gitu. Di sana aku kayak mengingat apa ya, perjalanan hiking aku selama beberapa kali itu aku sama teman, terus bisa summit sambil tungguan kayak gitu. Jadi so far yang bikin beda itu sebenarnya itu ya, meskipun aku bisa berhasil solo pada nantinya kayak gitu ya, tapi harapan untuk bisa naik bareng teman-teman itu ada sebenarnya kayak gitu. Itu kayak bener-bener nggak bisa aku ungkapin lah. Dan serius sih, aku itu nangis beneran, aku nggak bohong. Dan kekuatan menangis itu bikin menambah energi gitu kayaknya. Sampai ya Allah beli aku kekuatan apapun caranya biar aku sampai puncak kayak gitu. Dan dia aku jalan pelan banget. Itu sampai di titik akhir yang bener-bener kelihatan puncak yang deket banget. Itu dimana yang di atas itu udah kelihatan batu yang gede-gede banget gitu. Bukan batu sih, kayak tumpukan pasir cuma yang udah keras banget gitu. Itu berarti udah kalian mau sampai puncak. Di situ aku udah mulai record bagaimana momen aku sampai di sana pertama kali. Itu jam 4.15. Berarti aku udah total estimasi jalan jam 3 jam 15 menit. Aku kayak gak nyangka banget gitu loh. Yang aku di Bukit Penyesalan aja sampai 5 jaman lebih, sampai kayak mau menyerah. Tiba-tiba aku sampai di sana di puncak pertama kali jam 4.15. Gokil banget. Di sana aku bisa milih plakat yang aku mau. Setelah itu ya udah, aku foto-foto di sana. Yang pertama sih aku selfie sambil bikin video ya. Yang aku rasain di sana gimana? Oke. Yang aku rasain di sana adalah selebrasi sendirian itu ada berbagai rasa campur aduk ya. Aku di sana selebrasi sendirian. Kayak ya, ini tuh 3000 mdpl lebih pertama aku sendirian kayak gitu. Jadi bayangin aja, dimana kamu sampai puncak sendirian, mau foto nggak ada yang ngefotoin, mau bikin konten ya udah pasti kelihatannya cuma ya view doang kayak gitu. Ya gimana ya, soal view tuh ya bagus lah kayak gitu, nggak diraguin lah kayak gitu. Cuma perasaan itu aja tadi sih yang bikin aku kayak nyesek banget gitu. Oke, setelah itu ya udahlah. Habis itu sampailah kayak orang yang kedua, ketiga dan lain-lain. Mereka itu ngasih semangat aku, ngasih ucapan ya, congratulations kayak gitu. Akhirnya terus dikasih fist bump juga. Keseruannya juga di situ sih ya, meskipun
nggak sama teman-teman tapi ada orang lain yang mau kasih semangat gitu. Oke, itu kan karena masih petang dan kebetulan apa ya, ini sorry yang agak kelewat ya tadi. Kebetulan banget pas waktu jalan summit itu ditemanin sama sinar bulan yang bulan purnama gitu. Maksudnya yang terang banget. Dimana posisinya waktu itu headlampku juga mati. Aku bawain sih bawa baterai, cuma kayaknya jalan ini kelihatan dan beneran aku dibantu sama sinar bulan itu. Dan itu sih katanya jarang banget ya, maksudnya biasanya tuh kalau kalian summit nggak ada bulannya gitu, gelap banget. Dan emang iya, dan itu bahaya banget kalau misalkan nggak ada penerangan ya, karena emang kan jalannya terjal banget kayak gitu, kemiringannya juga berapa, terus jalurnya juga sempit, kanan kiri udah jurang kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Setelah sampai puncak masih gelap gitu, ya udah sih aku sambil nerusin ya, isi energi terus nungguin sunrise. Momen dimana dapat golden sunrise itu adalah momen yang sangat wah banget. Gimana itu sunrise-nya tuh bener-bener gokil lah pokoknya ya, seperti yang di video-video sebelumnya yang aku tunjukin gitu. Habis itu ya udahlah, sampai jam berapa ya, 6:30 aku mulai turun. 6:30 apa jam 7:30, 7:30 sih pokoknya. Setelah aku minta tolong foto dan lain-lain, bikin konten juga, udah. Ada lucu nih pas turun itu. Jadi pas turun tuh aku nggak ngerasa, sampai di Pelawangan tuh nggak kerasa banget ada yang ketinggalan gitu. Jadi ceritanya tuh aku kan bawa tripod ya ke sana. Oke, record, set. Aku ambil lah handphonenya. Terus aku ingat, oh, aku kan tadi bawa tripod ya. Oke, aku ambil lagi. Nah, aku buat record yang sunrise tadi. Terus ada view bagus lagi. Ambil lagi lah tuh handphone. Jadi apa yang ketinggalan dia? Tripod itu ketinggalan di puncak. Gokil banget sih. Padahal itu maunya, niatnya aku mau bikin ini ya, buat record Milky Way di Segara Anak nantinya kayak gitu. Tapi ya udahlah. Sampai di Pelawangan itu aku udah, ya udahlah, tinggalan. Jadi sampai di Pelawangan, di tempat tenda aku itu jam 8. Terus aku masak dan lain-lain. Jam setengah 11 aku baru turun. Jam setengah 11 aku turun dari Pelawangan, turun ke Segara Anak. Jalannya itu kan emang baru pertama kali ya. Jalan itu gila banget, batu-batuan, dan itu kamu kayak tebing, istilahnya tuh tebing ya. Itu jalan susah banget ya, bawa kondisi kamu bawa carrier, terus kamu turun di jalan bebatuan yang terjal kayak gitu, dan sendirian. Karena kan masih pagi, jadi jarang yang turun ke Segara Anak gitu. Biasanya mereka itu siang, agak siangan, jam 2 atau jam berapa gitu kan mereka baru turun. Nah itu sih, di perjalanan turun itu aku juga ketemu beberapa orang gitu yang buat aku selalu mengingat gitu. Yang pertama itu orang Lombok. Orang Lombok, dia itu waktu itu dari Sembalun, jalurnya Sembalun, turun Sembalun gitu kan. Jadi mau nggak mau dia dari Segara Anak ya udah naik lagi ke Pelawangan terus turun kan. Dia tuh ngasih semangat gitu. Wah, masnya hebat ya, bisa solo kayak gitu. Tapi di sini aman kok mas, semua jalurnya kelihatan. Masnya nanti kalau misalkan takut ya udah nungguin aja ada orang, baru nanti masnya ngikutin. Oh siap mas, udah gitu. Selamat juga, dia juga ngasih selamat. Aku sama terharunya karena itu sebenarnya kayak meskipun aku solo itu di sana banyak yang kayak care banget gitu loh sama orang yang mendaki solo kayak gitu. Itu momen yang selain apa ya, puncak memang ya apa yang
pengen aku dapetin kayak gitu. Tapi di balik itu semua itu ada yang lebih daripada puncak kayak gitu. Oke, terus lanjut sampai bawah itu baru ada orang yang nanyain lagi, masnya Solo? Iya. Dari mana? Jawa Timur. Beneran Solo gitu? Yaudah sini bareng sama kita kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ aku bisa dapet tebengan ya, temen ngobrol lah gitu. Untungnya juga masnya nyambung gitu buat diajak ngobrol gitu. Dia juga tanya-tanya beberapa hal kayak gitulah. Ya seperti obrolan pada umumnya, kayak pernah mendaki kemana aja kayak gitu. Nah kebetulan masnya juga sering naik gunung juga. Cuma dia katanya sih nggak ngejar view, dia ngejar yang lebih berkesan kayak gitu. Oke, tapi yang lucunya sampai sekarang itu aku nggak tahu namanya siapa, orangnya dari mana. Gila banget nggak sih? Maksudnya kamu ngobrol lama sama seseorang tapi kamu nggak tahu namanya, terus bahkan kamu nggak tahu dia dari mana kayak gitu. Itu saking apanya gitu. Oke, habis itu sampai di Segara Anak setelah 3 jaman ya, berarti jam 3-an lah, jam 2:30 itu udah sampai di Segara Anak dan kondisinya udah mau hujan waktu itu. Dan iya emang hujan. Jadi sebelum hujan itu aku nyempetin yang ke hot spring kan. Maunya sih mandi, tapi karena gerimis-gerimis tadi aku takut kenapa ya, karena aku sendirian juga. Jadi aku putusin nggak mandi waktu itu, cuma ya cuci muka doang. Habis itu aku udah, setelah itu aku tidur. Terus sebelum maghrib itu, ini yang biasa nggak pernah aku lakuin ya, aku nggak, jarang banget gitu loh tidur setelah asar gitu. Dan ini mungkin saking capeknya ya aku ya, kayak merasa ya Allah, ya semoga kesalahan ini itu nggak, ya bukan kesalahan sih, cuma karena sunnahnya kan kalau bisa jangan tidur setelah asar kayak gitu. Nah pas bangun ini, sebenarnya aku pas lagi masak juga, setelah bangun aku masak, denger ada yang dari luar itu, wih ada pelangi sebelah kiri gitu. Mau nggak mau kan aku langsung sambil ngevlog juga waktu itu, langsung aku keluar. Wah itu gila banget sih. Itu adalah impian banyak orang gitu kan. Di tempat yang indah kamu dapat momen yang langka. Nggak tahu sih ini langka atau enggak, tapi menurutku ya langka ya. Karena beberapa minggu sebelumnya aku lihat ada yang posting di Puncak Rinjani dan dapat pelangi. Itu kayak di hatiku langsung, ya Allah, bisa nggak ya waktu aku kesana nanti bisa dapat view kayak gitu juga ya. Nggak lautan awan nggak apa-apa deh kayak gitu. Dan ternyata ya pas di Segara Anak itu Allah ngabulin apa yang jadi keinginanku ya kayak gitu. Aku bisa ngeliat pelangi di sana. Pokoknya seneng banget lah. Aku bahkan nggak foto, aku nggak mau, bukan nggak mau ya, kayak orang-orang kan udah pada foto masing-masing. Aku cuma menikmati momen itu selama mungkin sampai pelanginya hilang. Pokoknya berkesan banget lah waktu itu. Oke, habis itu ya udah, asli aku turun. Aku lanjutin lagi sampai habis isya itu aku udah tidur sampai subuh itu, bayangin. Aku nyetel musik ya, seperti biasa nyetel musik sampai ketiduran sampai subuh itu. Subuh aku baru bangun. Bayangin berapa jam aku tidur. Itu udah lebih dari 8 jam sih harusnya. Kayak gitu. Nah subuhnya itu baru aku mandi di hot spring. Yang tak kirain dingin ternyata mantap banget kayak gitu kan. Karena emang di lembah ya, jadi agak anget-anget gimana gitu loh, nggak seberapa dingin. Angin pun juga nggak berhembus ke sana kayak gitu loh, nggak lewat harusnya ya. Terus di view depannya lembah, bayangin apa? Kita sambil sandaran di batu-batu yang ada yang di hot springnya itu, di depannya tuh ada sunrise, golden sunrise lagi. Aku tuh kayak
Ya Allah, gimana caranya turun kalau dikasih view kayak gini mulu kayak gitu ya. Gila banget sih itu. Oke, habis itu setelah itu ya udah aku langsung makan roti doang sih, makan roti beng-beng sama susu buat isi perutku buat turun ke jalur Torean. Oke, jalur Torean ini aku jalani dengan apa ya? Dengan sepenuh hati. Karena apa? Ya pemikiranku gini. Ini kan hari terakhir aku turun ya. Gimana caranya aku harus benar-benar menikmati perjalanan ini. Tapi aku juga harus sampai bawah tepat waktu biar nanti Mas Agas pas waktu jemput itu nggak kemalaman. Itu yang aku harapin. Karena kalau malam nanti kita bakalan nginep. Jadi itu sebenarnya kayak sugesti dari dirimu sendiri tuh akan mempengaruhi mental kamu selama di pendakian, akan mempengaruhi kejadian apapun yang ada di sana juga. Jadi kalau pikiranmu positif, sugestimu juga positif, apa yang kamu ada di pikiranmu itu jadi kenyataan kayak gitu loh. Dan itu bener-bener aku rasain. Oke lah, singkat jam 7 pagi aku turun. Itu aku ya sambil inilah ngikutin orang-orang yang udah turun duluan. Itu baru start aja itu kayak tercengang banget gitu loh, lihat view-nya yang begitu indah banget. Kenapa aku ngomongin sampai gini, karena emang ya seindah itu kayak gitu. Pokoknya gila banget lah. Oke, lanjut. Habis itu sambil menikmati. Jadi yang bikin lama itu gini kan. Kenapa sih jalur Torean itu bikin lama juga selain jalurnya panjang ya? Pertama, jalurnya itu naik turun gunung. Judulnya doang ya, turun Torean gitu, pada kita harus naik turun lembah, naik bukit. Turun lembah, naik bukit itu ada lebih dari 4 kalau nggak salah. Sampai aku itu udah nggak ngitung lagi gitu berapa bukitnya, berapa bodoh amat lah kayak gitu, udah kayak rasain capeknya gitu lah. Itu sih. Terus yang kedua, view-nya bagus. Ya orang kalau sekarang ya kalau ngeliat view-nya bagus, kalau nggak bikin konten berhenti di tengah jalur foto-foto, ya itu sih yang bikin lama sih. Bukan karena apa-apa juga kayak gitu. Turun Torean ini aku bener-bener merasakan banget. Setiap perjalananku, setiap langkah kakiku itu aku kayak ingin aku ingat, tapi pasti yang ingat pasti ya nggak banyak gitu. Itulah kenapa aku ceritain biar aku nggak lupa sama momen-momen selama aku di sana. Semoga di kedepannya itu aku bisa, waktu ngeliat video ini lagi tuh aku bisa flashback gitu. Oke lah, lanjut. Habis itu ya udah sih lanjut Torean. Aku sempetin ini sih istirahat di ini, mana itu, di sebelum shelter di Torean itu buat sholat, makan dan lain-lain. Nah habis itu aku gas lah itu, karena setelah dari mata air yang di Torean itu udah hutan semua, hutan rapat gitu loh. Maksudnya kamu ya dapat view-nya ya hutan-hutan gitu aja gitu. Maksudnya nggak yang view yang di Torean sebelumnya gitu loh, yang itu bener-bener batas akhir kamu bakalan dapat view kayak gitu. Nah itu aku lanjutin sampai ke Penimbungan. Di situ aku apa ya, kekecewaanku nggak kecewa banget sih, cuma kayak miris. Aduh apa sih bahasanya, lupa aku. Inilah ceritanya, kayak sebenarnya aku tuh pengen banget ya foto di Penimbungan. Itu kan ikonik banget ya kalau kalian turun Torean. Aku pengen banget foto, di belakangku juga banyak orang, cuma
perasaanku itu takut kalau misalkan minta bantuan foto sama orang lain terus dia kayak terpaksa gitu. Jadi aku di sana cuma selfie sama record bentar dan nggak ada yang mau nawarin. Ya udahlah, resiko orang introvert ya gini ya, mau minta bantuan aja kayak mikirnya overthinkingnya parah kayak gitu. Ya udah sih, yang penting aku bisa menikmati view penimbunan di sana lebih lama kayak gitu ya. Oke, habis itu dari penimbunan itu baru aku gas sampai di mana itu, shelter ya. Shelter itu adalah sebenarnya tempat atau sebutannya itu pertigaan orang yang betul, kalau nggak pertigaan Torrent Senaru atau Biri Senangka sebenarnya. Itu adalah harusnya tempat check out. Tapi kebodohanku, padahal aku udah jauh-jauh hari itu aku udah inget banget ya kalau pos terakhir itu di Biri Senangka buat check out. Itu mungkin karena saking lelahnya, saking udah mentok banget lah, pengen cepet-cepet sampai bawah gitu. Aku juga udah ngehubungin Mas Ages dari waktu awal mau turun gitu ya. Aku update jam berapa sampai akhirnya Mas Ages bisa jemput sore gitu. Nah itu sih jadinya aku nggak check out gitu. Gila banget dah itu. Tapi aku ingetnya tuh waktu di bawah. Oke, aku lanjutin dulu ya. Oke, sampai sebelum di pos ojek itu aku beli degan, karena emang dari atas itu kayaknya pokoknya aku sampai bawah harus minum es atau nggak minum yang segar-segar selain air putih kayak gitu ya. Ya udah, akhirnya sebelum sampai pos ojek itu ada yang jual es degan gitu. Ya udah aku beli, itu habis dalam sekejap gitu ya, cepet banget. Terus aku bayar, aku ke pos ojek. Pos ojek ini aku ketemu orang yang ngojek ini enak banget diajak ngobrol. Jadi waktu barusan nih baru naik kendaraan, terus masnya nanya gitu, masnya ngonten mas? Dia aku ngonten, bikin IG sama YouTube buat pribadi aja sih, buat kenang-kenangan kayak gitu. Oh iya, serius kayak gitu. Nama channelnya apa gitu? Nama channelku Six Five Channel gitu. Kalau IG-nya apa? Sigma Rama 65 gitu. Loh, namanya Rama juga kayak gitu. Lah, iya mas, kenapa? Nama saya juga Rama mas kayak gitu. Itu benar-benar kebetulan yang kayak apa ya? Gak menyangka banget gitu loh. Bisa pas aku ngojek, Kang ojeknya itu namanya sama kayak namaku gitu. Terus ditanya kan, nama panjangnya siapa mas? Sixma Gota Rama gitu kan. Oh, kalau aku Ramayana mas gitu. Masnya ini Solo? Iya Solo. Wah, hebat banget ya mas. Kebetulan aku juga biasanya kalau ke bukit itu juga sendirian kayak gitu. Lah, sama dong mas. Aku juga kalau di rumah biasanya juga lebih sering solo hiking kayak gitu. Kalau yang di bukit-bukit itu. Wah, berarti kita samaan nih mas. Terus ditanyakan, masnya introvert? Iya mas, saya introvert. Sama mas, saya juga introvert mas. Saya itu kemana-mana juga, ke bukit-bukit di daerah Lombok ini juga sering sendiri. Karena ingin menikmati diri kita sendiri gitu loh. Me time kita sendiri gitu katanya dia. Mas, fix ini kita gokil sih. Kok bisa nama kita sama, sifat kita sama, hobi kita sama. Terus beberapa kisah kayak kita tuh nggak terlalu cepat dalam berhubungan. Istilahnya kalau nggak cepat jatuh cinta, terus kalau sekali jatuh cinta itu move on-nya lama. Itu sama persis kayak gitu. Cuma sampai sekarang belum nemu kontaknya ya. Semoga nanti kalau pas aku balik lagi bisa dapet kontaknya Mas Rama atau enggak. Kalau mungkin Mas Rama nonton ini, kita nggak tahu ya bakalan ini atau enggak. Bisa lah nanti saya balik dan
nemuin Mas Rama lagi gitu. Kita cerita-cerita soal apapun lah itu. Pengen banget aku rasanya ketemu lagi sama Mas Rama gitu loh. Kayak ya ini kan momen langka kayak gitu kan, sifatnya sama kayak ini dan lain-lain, dan enak diajak cerita gitu loh. Oke, akhirnya aku sampai bawah itu. Nah, pas sebelum sampai di desa Toreannya itu aku tanya, Mas, kalau check out di mana? Check outnya di mana gitu? Loh, di pertigaan hutan tadi, Mas. Masnya lupa check out ya? Iya, Mas. Waduh, ini harus balik lagi. Mas, tolong blacklist lah aja udah, aku kayak gitulah. Kalau sampah mah bisa dititipin ke aku kayak gitu, katanya dia gitu. Ya udah, aku jadi sampai bawah itu sambil overthinking parah gitu ya. Aku udah sampai bawah tapi aku belum check out, kepikiran. Terus aku di sana tanya-tanya lah sama orang sekitar gitu, Mas, kalau lupa check out ini gimana ya? Ada kontaknya nggak? Mau aku hubungin orangnya gitu. Dan dikasih juga. Cuma pas aku hubungin nggak bisa kayak gitu. Jadi aku minta tolong Masnya gitu. Mas, boleh nggak minta tolong buat ini ngehubungin orang yang di sana gitu buat check out kayak gitu. Ya sebenarnya ini kayak apa ya? Gimana caranya aku itu ya nyampein yang penting aku check out. Entah nanti aku di blacklist atau enggak. Ya udahlah, bodo amat kayak gitu ya. Oke, habis itu sampahnya aku fotoin. Jadi semua kayak keperluan kan harusnya buat check out itu sampah, data diri dan lain-lain, barcode juga aku kasih semuanya. Dan alhamdulillahnya bisa ya. Cuma sebisa mungkin kalau kalian ini nanti turun Torean, tolong inget-inget ini, jangan sampai ini terjadi. Ya mungkin pas waktu itu aku lagi hoki ya, maksudnya ada yang bantuin, terus akhirnya bisa berhasil check out juga. Cuma kan kita nggak tahu apesnya kita gitu. Jadi sebisa mungkin kalian ingat-ingat kalau mau check out kayak gitu ya, biar nggak kelewatan kayak aku. Oke, akhirnya aku di situ nunggu Mas Age sampai jam 4 sore. Terus makan, aku di situ habis nasi goreng. Porsi kuli itu aku habis. Sampai Mas Age situ, wow, habis ya itu nasi kayak gitu. Iya dong Mas, aku gitu kan. Apalagi nasi goreng kan, aku kalau nasi goreng itu bisa habis banyak gitu. Habis itu turun, ditawarin sama Mas Ages mau lewat yang Sembalun yang kemarin apa yang lewat jalur lain. Cuma yang jalur lain lebih lama dan lebih landai gitu. Lewat jalur lain aja lah Mas gitu, biar sekalian apa ya, ngerasain vibes yang beda gitu. Oke, Mas Ages sudah kenceng banget buat apa ya, ngasih harapan aku biar dapat sunsetnya Senggigi. Cuma karena nggak nutut sampai Mas Agis itu, mohon maaf ini kayaknya nggak bisa sampai di Senggigi buat lihat sunset. Oh nggak apa-apa Mas, aku lihat dari jalan aja ini udah seneng banget. Dimana di sepanjang jalur itu kan kayak kita bisa lihat lautnya sama pantai gitu kan. Terus waktu itu gila, sunsetnya keren parah. Buletan mataharinya tuh kelihatan banget kayak di film-film gitu. Buletannya kelihatan banget, orange banget. Ah, gila banget sih. Aku cuma record doang sih kayak di jalan sekalian gitu. Oke. Habis itu sekalian juga beli ini sih. Beli oleh-oleh. Aku beli ini sih. Kalau gantungan kunci aku belinya yang di Torean tadi. Terus aku beli blanket. Jadi apa itu namanya, selimut sama shawl. Itu kan identitas aku banget yang suka shawl. Oke, itu aku beli. Nah baru malamnya itu diajak makan gitu. Padahal Mas aku udah ngantuk, aku nggak makan. Selain itu karena nggak enak juga kan, kayak dikasih makan terus, aku nggak enak banget gitu loh kalau sama Mas Ages. Karena sebaik itu orangnya, udah dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Terus setelah makan itu orangnya bilang kan, tak buatin teh ya nanti gitu.
Cuma aku kayaknya nggak ngeh waktu itu, sambil apa ya, setengah sadar gitu loh, udah ngantuk banget. Nah setelah makan itu aku langsung tidur, bayangin, langsung tidur. Pas paginya waktunya udah mau ini ya, udah mau diajak jalan-jalan lagi buat nyempetin sebelum jam 12 aku flight gitu kan. Jadi bener-bener pagi aku harus bangun subuh seperti waktu aku mau berangkat ke Sembalun gitu. Pas paginya di ini kan Mas Agis bilang, kemarin itu udah tak bikinin teh, terus ya udah jadinya, terus tak lihat, wah cepet banget langsung tidur, pasti kecapean ini kayaknya gitu. Jadi pas waktu bangun tidur aku lihat ada tehnya, tak minum sekalian. Astaga, aku tuh kayak terharu banget gitu loh. Itulah kenapa aku kayak, Mas aku nanti bakalan balik lagi sih kayak gitu. Bukan buat Rinjaninya ya, tapi kayak buat silaturahmi ke sini kayak gitu. Karena scare itu orangnya, jadi kayak apa ya, kita itu di sana bener-bener kayak ya keluarga kayak gitu loh. Bukan lagi kayak orang yang lagi nemenin tamunya kayak gitu. Oke, ya udah sih. Habis itu bangun subuh, lanjut ngejar sunrise pun nggak bisa, ya udah nggak apa-apa Mas kayak gitu. Karena mendung waktu itu, mau diajak ke yang tikungan sirkuit itu loh. Itu sih aku setelah itu ya pagi, tapi akhirnya ya apa ya, dapat sunrise juga meskipun ada mendung-mendungnya dikit, tapi keren gitu loh. Jadi aku sama Mas Agus minta difotoin lah segala macem di situ, terus bantu apa, ngevideoin Mas Agis juga karena dia kan juga seneng banget gitu loh. Katanya apa, biar pernah difotoin sama handphone bagus, apa Mas sama aja aku gitu kan. Terus diajak lagi ke Mandalika sama ke Kuta. Mas Agis itu cepet-cepet banget gitu maraton, difotoin di sini, di sini, di sini, di sini, di spotnya tuh, setiap spotnya tuh suruh foto pokoknya. Dan aku lakuin semuanya buat kenang-kenangan. Itulah kenapa, karena aku di sana itu dengan waktu ya 5 hari lah, kalau sama kerjanya 5 hari, aku bisa maksimalin waktuku ya, meskipun bakalan capek nanti pas pulang kayak gitu ya. Oke, setelah itu, setelah dari Mandalika, inilah momen dimana waktu kayak berasa cepet banget. Di perjalanan itu aku diem dong gitu sambil liatin jalan. Terus Mas Agis juga kayaknya udah lelah banget ya, karena pasti habis kecapean juga. Terus nyetir juga kan ya pasti capek ya. Di sana tuh kemana-mana jauh kayak gitu ya. Sampai di pom bensin itu kan sambil beli minuman dan lain-lain di Alfamart ya. Itu ketemu sama orang Padang. Ini lucu, dia tuh tanya kan, Masnya habis dari Rinjani? Iya Mas gitu. Solo? Iya Mas. Wah itu sebenarnya nggak disaranin sih Mas ya gitu. Ya mau gimana Mas, saya nggak ada temennya, saya nyari temen juga nggak dapet kayak gitu. Udah pernah ke Semeru gitu? Belum Pak. Wah rugi kamu katanya gitu kan. Terus sama Mas Agis ditanyain, oh Masnya berarti udah sering ya ke Rinjani? Nggak pernah. Wah rugi juga dong Masnya kayak gitu. Jadi yang lucu itu gini, aku belum pernah ke Semeru. Nah si Mas yang dari Padang ini belum pernah ke Rinjani. Jadi kita sebenarnya sama-sama rugi. Lucu banget itu. Nah setelah itu Mas yang dari Padang itu apa ya, lanjut nyari gojek lah gitu. Ya udah. Nah dari situ terus Mas Agis bilang, kata-kata yang paling aku ingat dari Mas Agis waktu itu ya ada gini, wah beberapa menit lagi kita udah ini ya, beraktivitas masing-masing. Mas Hikmah bakalan balik ke rumah, saya juga bakalan balik ke rumah. Itu tuh sebuah apa ya, ungkapan kata yang dimana sebenarnya momen saat ini tuh berjalan cepat banget, dan kita itu nggak pengen cepet-cepet berlalu gitu loh sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi kayak kenapa hatiku, apalagi aku kan anaknya melankolis ya, jadi kayak dengar kata-kata yang membuatku sedikit terenyuh itu kayak overthinking parah. Oke lah, singkat cerita sampai di parkiran di bandara,
tasku itu selalu dibawain. Padahal aku, mas biar tak bawa sendiri. Nggak usah, biar aku aja kayak gitu. Setulus itu loh gitu loh orangnya. Oh ya, sebelumnya juga aku udah nego-nego harga, bukan nego gimana ya, tapi kayak aku lebih ketanya, mas ini jadinya transportnya berapa? Transportnya yang seperti di awal aja nggak apa-apa. Kalau untuk bonusnya itu berarti hokinya mas kayak gitu. Lagi kan kata-kata kayak gitu tuh bikin aku kayak gitu loh. Habis itu ya udahlah, akhirnya aku transfer, cuma nggak langsung aku kasih ya. Bayangin aku orangnya nggak tahu uang itu udah masuk apa enggak. Aku sampai bandara. Di situ kita udah berpisah, kita udah pamitan. Aku sama ini juga ya. Mas, kita kan belum ada foto berdua sama sekali ya. Kita foto lah buat yang terakhir kalinya di Lombok kayak gitu. Oh boleh mas, kita foto. Nah itu, setelah itu ya tadi ya lanjutin. Kok bisa ya orang, aku istilahnya apa ya, orangnya dia jasa, dia bahkan nggak lihat dia udah ditransfer, uangnya udah masuk apa belum, tapi dengan setulus itu dia nganterin sampai bandara. Nah abis itu baru aku kirim bukti transfernya. Biar apa, biar Mas Agis juga ada kata-kata yang bikin aku kayak terharu lagi kayak gitu, lebih terharu apalagi pas jalan pulang gitu kan. Aduh, ya udah sih. Lanjut di flight itu aku kayak, ya Allah, putar balik aja dong waktunya kayak gitu. Ya udah, setelah itu 1 jam berlalu, akhirnya sampai di Surabaya. Di Surabaya itu aku kayak, ya adalah vlogku yang kemarin ya, yang pengen balik lagi kayak gitulah istilahnya. Ya udah. Oke, habis itu aku lanjut pulang seperti biasa, naik dari bandara, aku naik ojek sampai ke mana itu? Apa tuh, halte buat Transjatim. Dan itu pas lagi banyak banget apesnya, aku berdiri dari Surabaya sampai Mojokerto dengan kondisi bawa carrier dan bawa backpack yang depan. Gokil banget sih. Ya untungnya perjalanan itu aku lalui semuanya dengan lancar gitu ya. Di Rinjani bisa sukses, itu semua juga berkat orang-orang yang ada di sana, terus kebaikan orang sana juga, harapan-harapan yang ingin aku wujudkan, doa-doa dari teman-teman semuanya yang udah ngedoain aku bisa sukses di Rinjani. Apa ya, mungkin untuk kata-kata penutup, terima kasih ya buat semuanya gitu. Aku udah nggak bisa ungkapin kata-kata lagi buat nutup ini semua, karena emang bahkan ini aku lihat menitnya udah sejam. Bodo amat, ini nanti bakalan ada yang lihat atau enggak. Yang jelas momen ini sangat berkesan banget buat aku. Pride aku bisa nyelesain perjalanan ini dari awal sampai akhir sendirian kayak gitu. Even aku dibantuin sama kayak Mas Agis dan lain-lain ya. Cuma kan aku bener-bener berangkat dari rumah sampai di balik rumah lagi sendirian kayak gitu ya. Aku bahkan ada juga ya kayak rasanya beda lah istilahnya. Oke, gitu aja sih, aku udah bingung aku mau ngomong apa lagi, karena emang udah nggak ada kata-kata yang harus dijelaskan lagi dari sini. Terima kasih semuanya, sekali lagi terima kasih banyak banget. Kalaupun kalian nonton atau enggak juga aku udah berterima kasih banget. Ini adalah cerita pendakianku yang sangat berkesan dan sangat berharga. Aku tidak akan melupakan ini semuanya sampai kapanpun. Aku akan tetap mengingat semua detail-detail yang aku jalani selama itu, sampai aku nanti bakalan lupa. Nggak tahu
mungkin di usia tua nanti aku bakalan jadi pelupa. Tapi aku berdoa sama Allah ya Allah jangan sampai kenangan ini benar-benar hilang. Itulah kenapa aku bikin video ini. Kalaupun nanti aku terjadi kayak lupa atau apa-apa, aku bisa lihat lagi video ini. Bye bye.